karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzalimi Habib Rizik Syihab, memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada pernyataan, ya, ada statement dari seseorang yang menurut kita ini betul-betul ya membuat kita ini geleng-geleng kepala, ya. Bagaimana tidak bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di negara ini, di negeri ini, seperti musibah-musibah, ya, bencana alam, ya, longsor lah, banjir lah, gempa bumi lah, gunung meletus, dan segala macam persoalan yang terjadi di negara ini, menurutnya itu karena kita menzalimi seseorang. Sebuah pernyataan yang ini yang menurut kita ya sangat tidak rasional, ya sangat tidak masuk akal, ya. Selalu mengait-ngaitkan musibah-musibah itu kepada figur seseorang, dan ini adalah sebuah statement-statement yang menurut kita ini sengaja hendak menggiring ya publik, ya, agar ya menganggap bahwa figur seseorang itu betul-betul suci dan tidak ada kesalahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana statement daripada orang ini yang betul-betul membuat kita ini geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Aqtas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari satu, wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Dua, gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih alasannya? Karena tidak lain tidak bukan, musibah yang datang ke Indonesia adalah karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzalimi Habib Rizik Syihab, memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala. Ya, ini sebuah pernyataan dari seorang Habib juga, ya, yang sepertinya memang dia adalah loyalis daripada Habib Rizik, ya, dia adalah pengikut setia Habib Rizik. Tetapi satu hal yang kemudian menggelitik bagi kita semua, kok bisa ya musibah-musibah yang terjadi di negeri ini itu kemudian dikait-kaitkan ya dengan figur Habib Rizik Syihab. Ini di mana korelasinya, ya? Terjadi gempa bumi itu karena Habib Rizik Syihab disalimi, terjadi gunung meletus karena Habib Rizik Syihab disalimi, terjadi longsor itu karena Habib Rizik disalimi, terjadi gempa, banjir, nah karena Habib Rizik Syihab disalimi. Lalu bagaimana dengan banjir Jakarta yang setiap tahun ketika musim hujan itu selalu banjir? Apa karena gara-gara Habib Rizik tinggal di Jakarta, ya, yang kemudian karena disalimi sehingga Jakarta ini selalu kebagian banjir musibah? Ini kan sebuah nalar yang tidak rasional gitu. Bahwa kemudian musibah itu terjadi, ya itu karena ada beberapa faktor. Ya memang karena faktor kondisi alam. Yang kedua, ya bisa juga karena memang ya ulah-ulah manusia, ya, bahwa ini soal moral manusia, karena memang ya terjadi sebuah tindakan-tindakan ya di luar batas-batas pengelolaan sumber daya alam. Ya sebetulnya misalnya terjadi kerusakan hutan itu karena ulah-ulah tangan manusia, penebangan secara liar, ya itu bisa membuat ya terjadi misalnya banjir bandang, ya karena terjadi penggundulan hutan. Terjadi musibah kekeringan misalnya, ya karena terjadi penggundulan hutan secara besar-besaran, akhirnya ya sumber-sumber mata air itu kemudian menjadi kering. Terkait dengan gempa bumi, lalu kemudian ya gunung meletus, ya memang ya secara konstruk alam bahwa ya di Indonesia ini memang ya banyak gunung berapi, dan yang namanya gunung berapi ya secara ilmu alam bahwa memang itu selalu ya itu meledak, ya mengeluarkan dia punya lahar, dan itu adalah sebuah fenomena alam, ya. Mengkait-kaitkannya dengan karena Habib Rizik dizalimi, itu adalah sebuah
apa konsep cara berpikir yang menurut kita itu keliru ya. Karena musibah itu ya terjadi karena tadi ada faktor-faktor alam, dan kemudian ya ada faktor-faktor memang karena ulah-ulah tangga manusia seperti misalnya pengundulan hutan, sehingga terjadi bisa banjir, kemudian terjadi tanah longsor dan sebagainya. Disinilah ada saja ya orang-orang yang kemudian selalu membangun narasi-narasi bahwa seolah-olah Habib Rizik ini ya seperti orang yang suci, tidak ada kesalahan-kesalahan, dan apa yang dilakukan oleh orang selama ini, sebutlah pemerintah, itu mensalimi Habib Rizik Syihab. Ini juga kan harus kita lihat ya secara kritis ya. Mencintai habaib, mencintai suriat Nabi itu adalah sebuah keharusan, karena itu adalah perintah agama. Kita semua mencintai suriat Nabi, kita semua mencintai keturunan Nabi, tetapi ya tentu kita tidak bisa mengikuti ketika ada perilaku-perilaku daripada habaib itu ya, akhlak-akhlak atau tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Masa ya misalnya kita mau mengikuti tindakan-tindakan yang tidak terpuji, sementara banyak juga habaib-habaib ya yang kemudian itu selalu memperlihatkan teladan-teladan yang memang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di sinilah kita harus rasional ya dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Mana habaib yang bisa dijadikan teladan, yang mana memang ya habaib itu yang belum bisa. Kenapa? Karena ya tindakan-tindakannya yang kadang itu menurut kita kurang tepat ya kurang ya sesuai dengan ya perilaku-perilaku keagamaan kita. Dan ini kita tidak boleh ya serta-merta menganggap bahwa habaib itu orang yang suci, tidak ada kesalahan dan sebagainya. Yang maksum itu kan cuma Nabi, sementara yang lainnya itu bisa saja melakukan kesalahan dan tentu bisa melakukan kebenaran ya. Dan Habib Rizik Syihab saya kira dia adalah manusia biasa juga yang bisa salah dan bisa benar ya. Makanya fanatik buta ya seolah-olah bahwa apa yang dilakukan Habib Rizik Syihab itu adalah semua benar juga kan harus dilihat kritis, sehingga orang yang mengkritik Habib Rizik Syihab, orang yang mengingatkan seolah-olah dianggap itu mensalimi. Itu kan sebuah pernyataan-pernyataan atau cara berpikir yang menurut kita kurang tepat. Nah, oleh karena itu penting bijak kita dalam melihat persoalan ya, dan bahwa kemudian ya habaib itu memang harus dicintai karena di dalamnya itu mengalir ya darah daging Nabi. Tetapi perilaku-perilaku ya tunggu dulu, tentu kita harus melihat secara kritis ya, mana yang baik yang bisa dijadikan teladan dan mana yang belum bisa dijadikan teladan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.